Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan kembali kami menyapa Bapak Ibu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mari mempersiapkan hati dan diri menyambut lawatan Tuhan melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Jumat 21 Januari 2022. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Firman-Mu adalah pelita dan sulu bagi kaki kami. Kami rindu mendengarkannya. Kami memohon kiranya Roh Kudus menolong kami, memberkati kami sekalian, baik hamba-Mu yang akan memperkatakannya, pun jemaat-Mu yang akan mendengarkannya. Kami telah sedia ya Tuhan, berfirman-Lah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada malam ini terambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8. Roma 12 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Berpikir begitu rupa. Saudara-saudara, kata orang hidup itu sesungguhnya sederhana. Yang membuat rumit adalah pikiran kita sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada begitu banyak orang yang hidupnya hancur dan tidak terkendali lagi oleh karena cara berpikirnya yang sempit dan negatif. Dalam suratnya, Rasul Paulus menasihatkan, setiap orang yang telah beroleh kemurahan dari Allah, yakni telah dibenarkan dan telah ditebus, supaya mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan?
Rasul Paulus bilang, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri. Setiap orang tentunya pernah terjebak dengan kondisi terlalu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari kemampuan yang dimilikinya. Mau ini, mau itu, mau sana, mau sini, dan seterusnya. Manusia seakan tidak pernah punya rasa puas, selalu berpikir kalau bisa akan mendapatkan semuanya. Akan tetapi, ketika tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan, maka hal itu kemungkinan besar akan membuatnya kecewa dan bisa saja sampai ke tingkat depresi dan stres. Jika hal itu terjadi, maka akan mempengaruhi keadaan atau kondisi dari anggota tubuh bahkan organ tubuh lainnya. Berpikirlah begitu rupa, kata ayat 3 bacaan kita. Mestinya itulah yang harus kita lakukan. Tuhan telah mengaruniakan kepada kita talenta, kepada kita kemampuan supaya kita saling melengkapi. Karena itu berpikirlah untuk kebaikan bersama, bukan hanya untuk pribadi, untuk golongan tertentu, tetapi kebaikan bersama. Sebab kita hidup tidak sendiri. Menata cara berpikir itu sangatlah penting. Sebab dengan demikian kita pun akan dimampukan untuk dapat melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah sebagai tanda ibadah yang sejati. Amin. Mari berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Tuhan yang kami sapa Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Oleh kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada malam ini, bersekutu bersama, memuji membesarkan nama-Mu, bahkan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami terus memohon kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti dan memahami sapaan firman-Mu malam ini, sehingga boleh menjadi warna baru dalam kehidupan kami. Bersyukur dan berterima kasih bahwa hari ini beberapa saudara kami merayakan ulang tahun mereka. Kami berdoa, mari berkati saudara kami Manoli Panglawa, Bapak Agus Supriyadi, Bapak Alton Mangiwa, Ibu Yohana Latif, Restu Pongbulan, Gian Felika Dwi Baraktiku, Lolita Carolina Pangloli, Ibu Elia Eta Erlimbong, Nanda Ayu Saputri, Prasasti Dwiyantitiku, Pirlo Risa Pong Patama, dan Bapak Yan Taruk Lamba. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pertambahan usia mereka. Mari berkati mereka, beri kesehatan, kekuatan, dan mampukan mereka menata tahun baru hidup mereka bersama dengan Tuhan, dengan takut akan Tuhan. Begitu juga yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka, merayakan perjumpaan kasih mereka. Kami berdoa, mari memberkati Bapak Samuel Sirenden dan Ibu Hermin Pasae, Bapak Daud Tanduk dan Ibu Selvina Permata Kada. Biarlah keluarga-keluarga mereka diberkati, memberi sehat dan kuat-Mu bagi mereka di dalam menata kehidupan rumah tangga mereka Tuhan. Memberkati keluarga mereka, memberkati anak-anak mereka. Kiranya mereka terpelihara dalam belas kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Ya Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami terus membawa ke dalam tangan-Mu akan keberadaan hidup jemaat-Mu di sini, akan berbagai program kerja yang akan diangkat oleh majelis gereja-Mu dalam pelayanan 3 tahun ke depan. Beri kesehatan bagi mereka, beri hikmat, beri akal budi sehingga mereka boleh menata pelayanan dengan baik dan bermuara pada kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan terus memberkati anak-anak kami dalam studi mereka, memberkati para orang tua, ayah dan ibu dalam pendampingan mereka, memelihara, menjaga keluarga kami dimanapun mereka berada, baik yang ada di kota ini maupun yang ada di kota-kota lain. Bagi mereka yang sakit Tuhan, dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah-rumah mereka, di kota ini, di kota-kota lain. Kami berdoa bersehati memohon kiranya Engkau ya Tuhan mengulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka, menjamah memulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus melalui makanan, minuman, dan obat-obatan. Kiranya pada waktu Tuhan mereka boleh pulih, mereka boleh sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Ya Tuhan Allah, kami berdoa untuk
berbagai penyelesaian pekerjaan Siring, juga berdoa untuk pembangunan kilometer 8, untuk rencana di Grand City, bahkan di jemaat ini Tuhan terus memberkati agar boleh berjalan dalam tuntunan pemeliharaan kasih-Mu. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur bersama dengan pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan tetap memberkati. Kiranya mereka boleh memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan, memimpin kota ini dengan takut akan Tuhan, agar damai sejahtera Tuhan tetap menjadi bahagian hidup kami. Teruslah Engkau mendengar dan menjawab setiap harapan anak-anak-Mu Tuhan. Berdoa bagi mereka yang terus berjuang untuk karir yang lebih baik. Ya Tuhan, kami tak putus harap dan terus memohon kiranya Tuhan mendengar dan menjawabnya. Begitu juga usaha mereka, usaha jemaat-Mu di sini, pekerjaan mereka, Tuhan berkati, melaluinya berkat Tuhan tercurah dalam hidup mereka. Bapa, kami akan beristirahat malam ini. Kiranya boleh kami lalui dalam dekapan kasih-Mu. Esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan Tuhan. Di mata-Mu terbuka salah dan dosa kami, dan tidak ada yang tersembunyi. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan, ampunilah salah dan dosa kami. Dengarkanlah dan jawablah doa kami, karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami berdoa kita semua dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati.